Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu kegiatan ibadah haji kita di Tanah Suci adalah melontar jumroh, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jamaah haji pada tanggal-tanggal itu wajib bermabit atau menginap di Mina, dan kegiatannya tidak lain adalah selain memperbanyak istighfar, berzikir, bermunajat kepada Allah, yaitu melakukan kegiatan melontar jumroh. Melontar jumroh dilakukan pada tanggal 10 hanya pada jumroh Aqobah saja, yaitu jumroh yang terakhir dengan 7 kerikil. Tanggal 11, 12, 13 bagi yang nafar sani, atau 11, 12 bagi yang nafar awal, itu melontar jumroh, jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh Aqobah. Ada 3 jumroh yang harus kita lontar, masing-masing dengan 7 kerikil. Apa makna dan hikmah dari melontar jumroh ini? Melontar jumroh ini adalah simbol perlawanan kita kepada setan. Sebagaimana kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pernah digoda oleh setan saat ingin menjalankan perintah Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau dan kepada putranya Nabi Ismail. Di tengah jalan diganggu oleh setan, lalu dilemparlah setan dengan kerikil, dan kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meneruskan perjalanan. Kemudian diganggu lagi oleh setan, dihalang-halangi, digoda, dilempar lagi, dan seterusnya. Hingga pada akhirnya Ibrahim, Ismail menang, dan setan-setan itu tidak berhasil menggoda Ibrahim maupun Ismail alaihi wassalam. Saudaraku yang dirahmati Allah, melontar jumroh dengan 7 kerikil sebetulnya itu memiliki makna simbolik. 7 kerikil itu bisa dimaknai dengan hari-hari yang jumlahnya 7. Kita ini hidup di dunia tidak lain adalah mengulang 7 hari. 7 yang diulang-ulang. Dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi terus sampai ajal menjemput kita. Nah, 7 kerikil itu sebetulnya adalah simbolik perlawanan kita setiap hari kepada setan. Bisa jadi hari Ahad ini setan menggoda kita, mengganggu kita, ingin membuat kita menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita lawan dia, kalahkan setan pada hari itu. Tapi tidak betul kemungkinan besok hari, lusa, dan seterusnya setan akan datang lagi menggoda kita dan terus berusaha untuk membuat kita menyimpang dari yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka setiap kali itu pula, setiap hari itu pula, kita harus menanamkan pada diri komitmen melawan setan dan mengalahkan dia agar kita tidak sampai tergoda dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang menang. Itulah makna dari melontar jumroh dengan 7 kerikil. Yang kedua, ada jumroh ula, jumroh wusto, jumroh Aqobah yang disebut sebagai jumroh yang paling besar. Itu juga artinya apa? Bahwa bisa jadi godaan itu datang di level yang berbeda-beda. Ya, mungkin dulu pada saat kita belum terlalu hebat, harta kita juga belum terlalu banyak, godaannya masih kecil. Selesaikan, lawan setan, dan kita harus menang. Tapi siapa tahu kemudian Allah beri kita
kedudukan dan harta lebih, ya. Setan pun menggodanya dengan godaan yang lain lagi dengan godaan sebelumnya. Kalahkan, lawan, dan kita harus jadi pemenang. Dan pada akhirnya, di puncaknya, ketika kemudian harta kita melimpah, ya, godaannya mungkin lain lagi. Setan akan datang dari segala penjuru dengan godaan-godaan dan iming-iming yang luar biasa. Sehingga pada saat itu harus sama dengan komitmen kita dulu, lawan, kalahkan setan. Jangan sampai kita lolos di etape pertama, menang di etape kedua, tapi pada akhirnya kita kalah. Karena semakin ke sana godaannya semakin besar. Sama halnya ketika dulu saat pangkatnya rendah, digoda oleh setan yang juga berpangkat rendah, kita bisa menang. Tapi siapa tahu begitu pangkatnya naik, godaannya juga naik. Iming-imingnya juga naik. Maka komitmen kita nggak boleh berubah. Lawan dan kalahkan setan. Sampai pada akhirnya, sebesar apapun godaan itu, dalam posisi kita yang sudah semakin besar, kita tetap harus melawan setan dan mengalahkannya. Komitmen perlawanan pada setan ini tidak boleh luntur. Dan kita harus yakin bahwa kita bisa mengalahkannya. Itulah mengapa setiap kali kita melontar jumroh, kita membaca apa? Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyayatin. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, terkutuklah wahai engkau setan. Sambil melontar jumroh, sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyayatin. Terkutuklah wahai kau setan. Jangan sampai komitmen perlawanan ini luntur. Kalau itu yang terjadi, maka tamatlah kita. Dan pada akhirnya kita akan tersesat, akan menyimpang, dan rugilah seluruh hidup dan kehidupan kita ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Tapi coba lihat, Al-Quran diakhiri dengan apa? Surat An-Nas. Dan di situ ada di akhir-akhir ayat surat An-Nas apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ending dari Al-Quran adalah bagaimana kita komitmen melawan godaan dan menang melawan setiap godaan yang menggoda kita, menggoda hati kita, menggoda jiwa kita, menggoda mental kita, menggoda iman kita, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Mudah-mudahan lontaran jumroh kita pada tanggal 10, 11, 12, atau 13 Zulhijjah di Mina, di Jamarat, semakin meneguhkan kita bahwa setan adalah musuh abadi kita. Jadikanlah ia musuh yang nyata bagi kita. Sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, "Innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Dalam surat Fatir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh abadi dalam kehidupanmu. Kira-kira begitu pesan Allah. Mudah-mudahan kita akan selalu menang melawan setan, dan sehingga kita selamat hidup kita, dunia dan akhirat, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.